ซ้อมรบร่วมทัพอากาศไทยอินโดนีเซียเครื่องบิน F-16 และ P Di tengah ketegangan yang membayangi Asia Tenggara, dua negara, Thailand dan Kamboja, bersitegang hebat karena sengketa perbatasan. Konflik memanas, pasukan bersenjata dikerahkan, dan dunia pun khawatir. Namun, di balik riuhnya perseteruan itu, muncul pemandangan yang tak biasa. Rakyat dari kedua negara justru saling berlomba membagikan foto kedekatan mereka dengan tentara Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa di tengah konflik justru TNI yang dielu-elukan oleh kedua belah pihak? Dan bagaimana bisa militer Indonesia menjadi simbol kedamaian di antara dua negara yang sedang bersitegang? Inilah kisah menarik di balik pengaruh tak kasat mata TNI di Asia Tenggara, yang membuat rakyat Thailand dan Kamboja bangga pernah berdiri bersama pasukan Indonesia. Latar belakang konflik Thailand versus Kamboja. Untuk memahami mengapa TNI bisa begitu dihormati oleh kedua negara, kita perlu menengok kembali ke salah satu bab tersulit dalam hubungan Thailand dan Kamboja. Sengketa perbatasan di sekitar Kuil Preah Vihear, situs warisan dunia UNESCO, memicu ketegangan militer yang berulang sejak awal 2000. Thailand mengklaim jalur aksesnya, Kamboja menganggap itu pelanggaran wilayah. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 2008 hingga 2011 ketika baku tembak antar pasukan meletus, korban berjatuhan, dan ribuan warga sipil dievakuasi dari zona konflik. Situasi ini tidak hanya mengganggu hubungan bilateral, tapi juga mengancam kestabilan kawasan ASEAN. Masing-masing negara memperketat pertahanan, saling tuduh di forum internasional, dan menolak campur tangan asing, kecuali dari satu negara, Indonesia. Di saat ketidakpercayaan menyelimuti kedua belah pihak, hanya satu negara yang dianggap netral, kredibel, dan punya rekam jejak menjaga perdamaian, Indonesia. Dan saat itulah TNI diminta untuk hadir, bukan sebagai mediator politik, tetapi sebagai simbol ketenangan dan profesionalisme militer. Viral postingan bersama TNI, bukti rasa hormat dari dua negara. Dari misi pengamatan yang dilakukan TNI inilah, muncul fenomena yang tidak biasa, namun justru menyita perhatian publik. Beredar luas foto dan video yang memperlihatkan para prajurit Indonesia bersama tentara Kamboja maupun Thailand. Bukan dalam suasana tegang, melainkan dalam suasana latihan perang atau kunjungan TNI ke kedua negara. Yang menarik, bukan TNI yang mempublikasikan itu lebih dulu, melainkan rakyat dan tentara dari kedua negara tersebut. Mereka memposting kebersamaan itu di media sosial dengan caption penuh rasa hormat dan kekaguman. Tak sedikit yang menyebut sebagai tentara yang menenangkan, prajurit yang netral tapi bersahabat, bahkan saudara dari Indonesia yang bikin nyaman di tengah krisis. Tak lama kemudian muncul tren baru, baik dari sisi Thailand maupun Kamboja, yang berlomba memposting interaksi hangat mereka bersama TNI. Di TikTok, Instagram, bahkan forum diskusi militer, muncul semacam rebutan kehormatan untuk menunjukkan momen kebersamaan dengan pasukan Indonesia. Dalam suasana yang seharusnya mencekam, TNI justru menjadi titik temu, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Dan inilah momen langka di dunia militer, ketika pasukan dari negara ketiga justru jadi simbol yang menyatukan dua kekuatan yang sedang bermasalah. Mengapa TNI begitu dihormati? Mungkin muncul pertanyaan besar di benak kita semua. Mengapa prajurit Indonesia bisa begitu diterima? Apa yang membuat TNI dihormati, bahkan disukai oleh militer dari negara lain yang tengah berselisih satu sama lain? Jawabannya bukan sekadar seragam, bukan karena pangkat atau jenis senjata yang dibawa,
Tapi karena tiga kekuatan utama yang dimiliki prajurit TNI yang tak mudah ditiru oleh pasukan negara lain. Pertama, netralitas yang tak berpihak. Dalam situasi konflik, TNI tidak menunjukkan sikap dominan atau memihak. Mereka datang dengan semangat pengamanan dan keadilan, bukan intervensi atau tekanan politik. Ini memberi rasa aman dan membangun kepercayaan, sesuatu yang sangat langka dalam dunia militer antar negara. Kedua, reputasi global dalam misi perdamaian. TNI telah bertahun-tahun dipercaya menjadi pasukan penjaga perdamaian PBB dari Lebanon, Sudan, Kongo, hingga Mali. Di medan seperti itu, profesionalisme TNI bukan hanya diuji, tapi dibuktikan. Sikap ramah, kemampuan adaptasi, dan keterampilan dalam meredakan konflik membuat nama Indonesia harum di antara pasukan multinasional. Dan ketiga, yang paling berkesan, karakter khas prajurit Indonesia. Tegas tapi tidak arogan, ramah tapi tetap disiplin. Inilah kekuatan budaya yang melekat pada setiap pasukan TNI. Mereka bisa masuk ke lingkungan asing, berbaur, dan tetap menjaga wibawa tanpa harus mengintimidasi. Bagi rakyat dan tentara Thailand serta Kamboja, TNI adalah representasi dari militer yang bukan hanya kuat, tapi juga beradab. Mereka melihat TNI bukan sebagai pengamat biasa, melainkan sebagai saudara yang bisa dipercaya, bahkan dalam situasi yang paling sensitif sekalipun. Kekuatan soft power TNI di Asia Tenggara. TNI secara tidak langsung telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan lewat kekuatan yang tidak kasat mata. Ini bukan soal jumlah tank atau jet tempur yang dimiliki, tapi soal bagaimana pasukan Indonesia hadir, membangun kepercayaan, menyatukan pihak-pihak yang berbeda, dan menciptakan rasa hormat yang tulus, tanpa harus mendominasi. Melalui partisipasi aktif di latihan gabungan seperti Latma Garuda Shield, keterlibatan intens di misi perdamaian PBB, hingga pendekatan budaya dan komunikasi sosial saat bertugas di luar negeri, TNI telah menunjukkan bahwa militer bisa jadi kekuatan diplomasi, bukan hanya pertahanan. Di banyak negara ASEAN, TNI dikenal bukan karena agresinya, tapi karena sikapnya yang menjembatani. Dari Filipina hingga Myanmar, dari Malaysia hingga Timor Leste, prajurit Indonesia punya tempat tersendiri di hati rakyat dan pasukan lokal. Ada rasa respek yang dibangun dari interaksi, bukan paksaan, dan inilah kekuatan sejati yang jarang dibahas media. Bahwa TNI adalah aset strategis Indonesia, bukan hanya untuk keamanan, tapi juga untuk menjaga pengaruh dan persahabatan di tengah dinamika Asia Tenggara yang terus berubah. TNI bukan sekadar kekuatan militer, tapi simbol kepercayaan kawasan. Di tengah dunia yang makin kompleks dan penuh ketegangan, kekuatan sejati sebuah militer bukan hanya diukur dari jumlah alutsista atau teknologi mutakhir, tapi dari seberapa besar ia dipercaya, bahkan oleh negara yang sedang bersitegang sekalipun. Dan di sanalah posisi TNI saat ini, tidak hanya disegani karena kemampuan bertempur, tapi dihormati karena sikap, tidak hanya diakui di dalam negeri, tapi juga diapresiasi di luar batas wilayah Indonesia. Fakta bahwa rakyat Thailand dan Kamboja justru berebut momen bersama pasukan Indonesia menjadi cermin bahwa TNI telah melampaui sekadar peran pertahanan. Ia telah menjadi wajah diplomasi, jembatan perdamaian, dan simbol kepercayaan di kawasan Asia Tenggara. Inilah warisan yang harus dijaga, karena di tengah dunia yang terus berubah, kepercayaan adalah aset yang tak bisa dibeli, hanya bisa dibangun dengan dedikasi, integritas, dan pengabdian. Dan untuk itu, hormat kami untuk seluruh prajurit TNI yang telah menjaga nama baik bangsa, bahkan ketika bertugas jauh dari tanah air.